Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Ini jam 7 habis nganter anak sekolah. Jadi ini tadi kipasnya kurang kencang. Jadi gini kawan-kawan teorinya. Eh, jadi tidak bisa kita tiru orang atau kita bikin dari teori atau kita nyontoh dari produk luar negeri misalkan. Tapi kita harus prakteknya. Kenapa kalau seperti itu? Karena kipas ini kemarin kan asal hidup ya, kencang sekali. Kencang sekali itu ternyata suhu tidak bisa naik. Ini baru saya hidupkan. Ini tidak bisa naik suhunya. Suhunya cenderung ke 30 derajat. Padahal kita sudah kasih dua pemanas ya, 500 watt ya, sekitar itu. Nah, ternyata kita usut ya, ternyata memang angin yang terlalu kencang itu bisa memecah suhu panas. Walaupun kipas itu ada di dalam ruangan suhu panas. Akhirnya kita turunin kipas itu. Dengan apa turunin? Dengan dimmer, teman-teman. Dengan dimmer, yaitu penurun tegangan AC. Dan setelah pakai dimmer ternyata juga berbeda gitu. Kita cek dengan kecepatan 1 misalkan. Kecepatan 2, 3, 4, 5, sampai 9 itu beda-beda suhu untuk meratanya. Jadi ini sudah naik terus. Karena kecepatannya seperti ini, saya tidak bisa memperlihatkan ini kecepatan berapa. Karena kecepatan ini juga berpengaruh pada seberapa besar pemanas yang kita pakai dan ruangan yang ada. Sebenarnya ada teorinya, cuman secara teori saya nggak bisa menjelaskan. Karena saya nggak punya cek untuk mengecek kecepatan angin, karena ada alatnya. Tapi pagi ini saya nggak membahas ini, tapi saya membahas masalah yang barusan saya dapat WA. Kita ngomong masalah suplemen. Jadi ada teman yang melihat saya dulu pakai SOC dan beliaunya tanya kenapa nggak pakai itu, dan ternyata punya usut dia adalah anggota dari HCS. Ini kata obat saya tidak mau branding iklan apapun di channel saya. Jadi saya tidak mau mengulas. Saya pakai OC, saya pakai probiotik sendiri, saya pakai obat tertentu. Saya tidak mau menyarankan buat teman-teman, hanya saya sharing aja. Ini saya pakai ini, tapi saya tetap di belakangnya saya menyarankan jangan terlalu fanatik pada produk tertentu. Kunci dari keberhasilan beternak puyuh adalah konsistensi. Jadi kalau teman-teman sudah pakai NASA, pakailah terus sampai akhir. Kalau sudah pakai SOC, pakailah sampai akhir. Kalau teman-teman menggunakan probiotik, probiotik yang plus-plus dari kita, ya pakai aja sampai akhir. Karena itu yang terbaik gitu. Jadi intinya lah konsistensi. Konsisten, karena burung ini cenderung dia akan kaget ya. Jadi kagetnya bukan kita kena petir terus kaget, tapi kaget dalam semua keseharian mereka. Misalkan ini pakannya pakai P500 dengan campuran Begatul 10 kilo, lalu dicampur dengan mineral, itu paling cocok buat burung saya gitu. Belum tentu teman-teman nyoba sama gitu, karena jenis Begatul juga beda-beda. Terus merek dari mineralnya juga beda-beda, pakannya juga beda-beda. Jadi dari sini teman-teman bisa lebih mandiri ya, lebih berdaulat pada diri sendiri, karena memang harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Jadi pagi hari kita share hanya itu, kita harus kita harus berdaulat pada diri sendiri. Kalau memang sudah bagus, teruskan aja, kecuali memang ada problem gitu ya. Burung ini saya kasih kemarin obat baru 2 hari. Dan kita harus ngasih obat lagi sampai 5 kali, 4 kali. Saya nggak mau menyarankan obat karena saya juga nggak dibayar oleh obat, dan saya nggak mau membranding sesuatu karena ya enak aja perusahaannya kita branding ya. Cuman kalau teman-teman bingung, ini obatnya Enforet, saya belinya di Boyolali. Pas saya main di Boyolali, karena di tempat saya nggak ada, saya browsing pun nggak ada. Ini obat yang paling manjur, harganya dulu saya beli sekitar 75.000, tapi saya titip temen karena saya ke sana tidak ada barangnya, akhirnya saya pesan dan dikirim. Itu totalnya sekitar 100.000. Saya bukan jualan obat, hanya sharing yang kemarin banyak nanya mengenai obat ya, mengenai burung dan macam-macam.
burung saya bukan kena shot tapi hampir kena shot ya, kayak CRT gitu ya. Ya bakteri lah pokoknya. Jadi matanya kayak berair tapi tidak semuanya, sebagian. Cuman kita kasih semuanya sih. Semuanya kita kasih dalam 1 galon ini, dan kita pemakainya juga nggak terlalu full ya. Jadi 1 hari kita kasih pagi sampai sore habis, lalu malamnya sampai pagi air putih biasa. Jadi paling nggak jangan terlalu melampaui dosis gitu. Burung juga sama seperti kita, apakah kita juga mampu untuk minum obat 24 jam gitu. Jadi ya buatlah waktu dan dosis yang tepat bagi burung-burung kita. Ini adalah bekatul, itu pakannya. Biasanya cara komposisinya seperti ini teman-teman. Saya share milik saya ya. Jadi P500 itu 1 sak, terus dicampur dengan bekatul. Bekatulnya itu butuhnya 10 kilo. Kalau teman-teman nggak punya timbangan ya kayak 10 dayun aja untuk mandi itu. 10 dayun aja, terus dicampur dengan P500. Dicampur lagi 1 mineral. Kalau saya langsung kita aduk rata, terus dimasukkan dalam sak lagi untuk pemberian pakan. Saya belum pernah kasih semi fermentasi, tapi kapan-kapan saya pengen coba dicampur lalu kita pakai probiotik air gitu ya, kita campur untuk difermentasikan biar bagus. Saya belum nyoba itu, tapi teman-teman yang sudah nyoba bisa kasih saran buat saya di kolom komentar. Tapi cara saya seperti itu, lalu saya kasih mineral 1 kilo. Dulu saya ngikutin teman saya, jadi ya, makanya jangan terlalu ngikut-ngikut. Sedulu saya ngikutin teman saya pakai ditambah dengan satu matpat ya. Jadi ternyata dobolen. Jadi dobolen itu ya itu gitu. Karena kalau saya mungkin pakan itu terlalu tinggi, proteinnya bagus untuk burung-burung yang usia-usia tertentu sebenarnya. Tapi kalau usia-usia dini, kalau saran saya sih jangan terlalu kenceng dengan pakan murni, karena ya jadinya seperti itu, wah kawin nih. Itu burung kawin. Jadi tiap pagi itu menyaksikan burung kawin. Kadang satu betina itu keroyokan, jantannya ngeroyok 1 betina itu. Saya kira di dunia burung juga ada burung cantik gitu, seperti manusia itu. Burung seksi, burung cantik makanya jadi rebutan. Jadi seperti itu teman-teman. Kita fokus ke pakan dulu. Jadi intinya kita berdaulat pada diri sendiri. Kalau kita punya rumus, kita pakai dan kita konsisten, itu kuncinya dalam beternak. Jangan terlalu kita ngikut-ngikut sama teman. Jadi konsep atau cara pakan itu kita tentukan dari awal. Kadang tidak produknya yang jelek, tapi kadang kita yang tidak konsisten. Kalau kita pakai produk NASA atau pakai produk SOC misalkan, terus kita nggak puas, kita ganti dengan produk yang lain, ternyata tambah parah ya, karena memang perpindahan itu juga butuh proses yang panjang. Makanya kita konsisten dari awal, kita tentukan gitu. Kita lihat teman kita yang sukses dengan ini, kita tiru aja. Tapi kuncinya adalah konsistensi. Begitu kawan-kawan. Mungkin gitu aja yang bisa share pagi hari ini. Silahkan bertanya, silahkan komentar, silahkan kasih masukan saya mengenai channel ini supaya berkembang dengan baik channel ini dan bermanfaat bagi banyak orang. Silahkan subscribe teman-teman kalau memang membutuhkan update selalu berita dari kita mengenai khususnya puyuh ya, puyuh dan kehidupan puyuh ya, juga kehidupan peternaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, selamat pagi, semangat buat kita semua.